Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan registrasi kepabeanan. Registrasi kepabeanan ini merupakan amanah dari pasal 6A Undang-Undang Kepabeanan. Orang dalam hal ini adalah orang perorangan atau badan hukum yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan akses kepabeanan, sehingga orang dapat melakukan komunikasi data dengan sistem bea cukai, yaitu JISA. Untuk mendapatkan registrasi sekarang itu menggunakan OSS, prosesnya dipermudah, ya, dibedakan dari subjek yang mengajukan registrasi, ya. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah registrasi oleh importir dan eksportir. Kalau importir atau eksportir akan meminta akses kepabeanan, cukup masuk ke webnya OSS, oss.go.id. Ya, di situ kemudian para pelaku usaha yang akan impor ekspor ini menginput data-data yang diminta di dalam OSS. Ya, di situ pengisian data-data beragam ya, dari kegiatan usaha ya dan seterusnya, termasuk omset. Nah, di sini nanti kalau ingin jadi importir atau eksportir, mengisi aktivitas kepabeanannya di situ, ya, impor dan atau ekspor, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Kalau impor saja berarti nanti pilih aktivitas impor. Kalau ekspor berarti ekspor saja. Kalau impor ekspor dua-duanya sehingga pada saat nanti proses selesai dilakukan, NIB yang dikeluarkan dari OSS ini nanti berlaku juga sebagai akses kepabeanan. Jadi secara hukum perusahaan yang tercatat di dalam NIB ini secara hukum sudah melakukan registrasi kepabeanan. Ya, secara hukum sudah melaksanakan registrasi kepabeanan. Ya. Fungsi dari NIB ini kalau dalam hal ini ada 3, ya, sebagai tanda daftar perusahaan, kedua sebagai angka pengenal impor, dan yang ketiga sebagai akses kepabeanan. Artinya pada saat orang mengajukan permohonan NIB dan melakukan pengisian aktivitas impor ekspor sekaligus merupakan registrasi kepabeanan. Nah, setelah mendapat NIB statusnya akses kepabeanan, maka importir dan eksportir bisa melakukan akses, ya, berkomunikasi dengan sistemnya JISA. Gitu kira-kira gambaran untuk proses registrasi bagi importir dan eksportir. Kategori kedua adalah prosedur registrasi untuk PPJK, pengangkut, dan pengusaha yang ada di free trade zone. Ini prosesnya sedikit berbeda. Yang pertama tetap melalui OSS, masuk ke dalam webnya online single submission go.id, kemudian mengisikan data, input data yang diminta di situ, plus mengisi kepabeanan. Karena di sini kuncinya di sini aktivitas kepabeanan harus diisi. Karena ini tidak otomatis dan ini diklik, ya, pilihan nanti yang harus diisi oleh pelaku usaha, memilih yang mana. Kalau akses kepabeanan berarti nanti setelah mendapat PIB, ya, baru nanti terhubung dengan portal bea cukai. Ya, nanti akan dicek KSBP-nya oleh kantor pajak nih, valid apa tidak, sesuai wajib pajaknya. Kalau valid, berarti proses lanjut. Kalau tidak, dikembalikan nanti, ya, untuk lulus perusahaannya ke kantor pelayanan pajak. Nah, setelah valid, nanti baru diisikan di sini formulir-formulir, upload formulir, ya. Di sini upload formulir karena di sini NIB saat ngisi PPJK nanti pengangkut ada permintaan dokumen tambahan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya PPJK berarti nanti melampirkan upload dokumen terkait perizinan PP sebagai PPJK. Ya, demikian juga yang lainnya. Ini di sini menyesuaikan sesuai dengan permintaannya akan melakukan registrasi kepabeanan sebagai apa yang menentukan. Nah, kemudian nanti bea cukai melakukan penelitian di sini, ya, penelitian terkait dengan pemenuhan komitmen tadi, ya, saat dia mengajukan PPJK, pengangkut dan FTZ ada tambahan komitmen dari bea cukai nanti yang melakukan verifikasinya. Nah, di sini
dilakukan penelitian persyaratan registrasi kepabeanan. Bea Cukai diberikan waktu paling lama 3 jam untuk membuat keputusan apakah menyetujui atau tidak. Kalau persyaratan tidak sesuai, masih ada persyaratan yang kurang, maka Bea Cukai akan membuat keputusan berupa surat penolakan, nanti disertai dengan alasan. Ya, nanti penyampaiannya juga secara elektronik ke pelaku usaha. Apabila memenuhi persyaratan, maka nanti dibuat persetujuan. Ya, persetujuan akses kepabeanan untuk PPJK, pengangkut dan pengusaha di free trade zone. Yang ketiga, ini untuk registrasi kepabeanan perusahaan jasa titipan, pengusaha TPS, penyelenggara atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Ya, lagi nih, hampir sama dengan yang dari yang sebelumnya pengangkut ya PPJK, hampir sama prosesnya, tetapi di sini ada proses Bea Cukai untuk perizinan tambahannya ya untuk TPP, PJT, TPS. Pengisiannya sama ya untuk NIB, prosesnya sama. Setelah jadi NIB nanti baru masuk ke sistem Bea Cukai ya. Sistem Bea Cukai di sini nanti buat permohonan izin ya melalui secara elektronik ya, izin sebagai PJT, TPS, TPP atau KIT. Ya, ini untuk perusahaan baru ya, mengajukan PJT, TPS, TPP, KIT. Nah, di sini ada proses tentunya ya, proses, kemudian sebagai perusahaan jasa titipan, pengusaha TPS, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau perusahaan yang mendapat fasilitas KIT. Nah, setelah mendapat keputusan ya, nanti pejabat Bea Cukai yang melakukan input data terkait dengan persetujuan CAP yang dikeluarkan oleh Kanwil atau KPU. Apakah sebagai TPS, pengusaha-perusahaan jasa titipan, atau perusahaan TPP dan KIT. Ya, ini diakses, diinput melalui mekanisme internal ya, ada sistem komputer bayaran. Nah, nanti setelah ya perusahaan tadi yang terdaftar NIB dan mendapat fasilitas salah satu ini langsung berfungsi sebagai akses kepabeanan. Ini secara elektronik ya, menggunakan pertukaran data elektronik dengan sistemnya Bea Cukai yaitu JISA. Itu adalah tiga jenis registrasi kepabeanan ya yang berkaitan dengan pengaturan undang-undang tadi ya. Jadi, terima kasih telah menyimak penjelasan video tentang registrasi kepabeanan. Semoga bermanfaat.